dalam 24 jam hari ini, sejumlah karyawan Sumatra Express Group mengenang hari lahir Haji Suparno Wonokromo yang ke-63 tahun. Dalam harlah itu juga Sumek Group launching buku berjudul Ki Parno Sang Dalang. Buku tersebut berisi kisah hidup Ki Parno yang sudah membesarkan nama Sumatra Express Group. Lantunan ayat suci Al-Quran berkumandang di basement Gedung Geraha Pena Palembang. Lantunan ayat suci Al-Quran ini untuk mengenang hari lahir CEO Sumatra Express Group, Haji Suparno Wonokromo ke-63 tahun. Terlihat hadir seluruh pimpinan perusahaan media Sumex Group di Palembang, seperti Direktur Utama Sumatra Express Group Haji Muslimin, General Manager Harian Umum Palembang Express Tri Nurwanto, General Manager Palfres.com Sulistia Warman, General Manager Sumex Book Zulhanan, dan sejumlah pimpinan perusahaan media lainnya. Dalam peringatan harlah ini juga dilakukan launching buku Ki Parno Sang Dalang yang ditulis oleh Dahlan Iskan, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru, kolega Ki Parno, karyawan dan mantan karyawan Sumex. Direktur Utama Sumatra Express Group Haji Muslimin menjelaskan, buku Ki Parno Sang Dalang menceritakan kehidupan Pak Parno yang sederhana dan mengayomi. Buku cetakan pertama ini sudah dicetak sebanyak 1.500 eksemplar. Masih kata Haji Muslimin, buku ini untuk berbagi pengalaman Pak Parno semasa hidup sehingga bisa memotivasi masyarakat secara luas untuk menjadi lebih baik namun tetap dalam kesederhanaan. Buku ini tulisan dari banyak penulis, dari Bapak Gubernur Herman Deru, ada juga mantan Gubernur Bapak Rosian Sat. Banyak penulis, jadi ada yang dari karyawan, ada yang dari mantan karyawan, terus ada yang kolega beliau, ada juga dari bos beliau, Pak Dahlan, lengkap. Isinya menjelaskan tentang sosok Suparno dari perspektif masing-masing penulis. Tapi intinya hampir sama, bahwa beliau itu wongnya sederhana, ngayomi, ngajari kawan-kawan segala macam, sosok yang sederhana padahal memimpin puluhan perusahaan koran, TV, online dan lain sebagainya. Sementara itu, General Manager Sumex Book Zulhanan mengatakan, buku Ki Parno Sang Dalang dibuat pada awal Desember ini. Selama pengerjaan buku diakui tidak mengalami kendala berarti. Hanya saja beberapa tokoh kesulitan menulis kata pengantar karena tidak terbiasa dalam menulis. Kendalanya mungkin agak lama karena mereka ini kayak Pak Mantep Sudarsono, sahabat Pak Dahlan itu, mereka ini kan tidak bisa menulis kan, jadi kita arahkan supaya menulis supaya cepat. Itu saja kendala. Yang lainnya kebanyakan penulis mantan karyawan Sumek, termasuk seluruh lah dari Jawa, Sumbaksel, Lampung, Cirebon, Jakarta, semuanya menulis dari kolega-kolega Pak Suparno. Reporter Sri Depi, juru kamera Ki Agus Yahya, Palfres.com. Pemirsa, Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan melakukan kunjungan ke perpustakaan di daerah. Hasilnya sebagian besar perpustakaan daerah belum memiliki tenaga pustakawan. Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan mulai melakukan pembinaan kepada perpustakaan yang ada di daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mendorong perpustakaan untuk berstandar nasional. Kepala Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan, Fitriana, mengatakan, beberapa pekan terakhir pihaknya melakukan kunjungan kerja ke perpustakaan di daerah. Dari kunjungan tersebut diketahui masih banyak perpustakaan yang tidak memenuhi standar nasional. Misalnya tenaga pustakawan dari 7 kabupaten dan kota yang dikunjungi tidak ada yang memiliki tenaga pustakawan. Padahal keberadaan pustakawan sangat strategis dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan. Yang baru saya kunjungi itu 7 kabupaten kota, dan insya Allah minggu depan ada 5 kabupaten kota lagi kurangnya atau tidak tersedianya tenaga pustakawan. Nah, ini juga menjadi kendala bagi kawan-kawan di kabupaten kota. Rata-rata ada 7 kabupaten kota itu tidak memiliki pustakawan. Nah, ini sangat miris sekali. Yang namanya perpustakaan, salah satu standarnya dia harus memiliki tenaga fungsional pustakawan. Itu tadi untuk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
Selain itu, jumlah judul yang dimiliki perpustakaan pun masih belum standar nasional. Dia mengaku masih ada perpustakaan memiliki 3.000 judul buku, padahal buku yang harus dimiliki perpustakaan daerah minimal 5.000 judul. Untuk itulah pihaknya akan berupaya mengedukasi pengelola agar melakukan perbaikan untuk mengembangkan sesuai dengan standar nasional. Jadi dari 7 kabupaten kota yang kami kunjungi, ada yang sudah sesuai standar nasional, jadi tipenya misalnya dia harus sesuai dengan standar. Kalau tipe A itu koleksinya itu lebih kurang 7.000 judul, kemudian kalau dia tipe B itu lebih kurang 6.000 judul, kemudian kalau dia tipe C itu ada lebih kurang 5.000 judul. Nah, ada kabupaten kota yang koleksi atau judul bukunya baru 3.000 judul. Ini tentu saja belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Jadi tipe C aja dia nggak sampai gitu ya. Nah, inilah salah satu yang upaya yang kami lakukan, mendorong teman-teman di daerah agar bisa melakukan perbaikan, pengembangan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Karena bagaimana perpustakaan itu mau maju kalau koleksi bukunya saja tidak sesuai dengan standar peruntukannya. Reporter Sri Depi, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Manajemen PT Pertamina EP Aset 2 membangun silaturahmi dengan jajaran Sumatra Express Group termasuk Harian Umum Palembang Express. Bangunan silaturahmi ini diharapkan bisa terjalin sinergitas yang bisa memberikan edukasi dan informasi masyarakat terkait kegiatan industri hulu migas. Manajemen Legal and Relation PT Pertamina EP Aset 2 Prabu Muli secara spesial berkunjung ke kantor Sumatra Express Group. Rombongan yang dipimpin Manajer Legal and Relation PT Pertamina EP Aset 2 Prabu Muli Francisca ini disambut hangat sejumlah pimpinan media di jajaran Sumex Group, termasuk Harian Umum Palembang Express. Dalam kesempatan tersebut terlihat hadir GM Harian Umum Palembang Express Tri Nurwanto, pemimpin redaksi M. Iqbal dan manajer iklan palpres.com Silpi Winda Pratiwi. Manajer Legal and Relation PT Pertamina EP Aset 2 Prabu Muli Francisca mengatakan, kunjungan silaturahmi ini dikarenakan media merupakan mitra kerja dalam mendukung kegiatan operasional di lingkungan kerja PT Pertamina EP Aset 2 Prabu Muli. Dengan demikian diharapkan bisa membangun sinergitas dalam mendapatkan dan memberikan informasi yang baik dan berimbang, sehingga bisa dilakukan penanganan dan klarifikasi yang cepat dari perusahaan. Intinya kami mewakili Pertamina EP Aset 2 bersilaturahmi ke Sumex Group ya Pak, karena kami menyadari rekan-rekan media khususnya di Sumex Group ini mitra kerja kita ya, salah satu stakeholder mitra kerja kita yang mendukung dalam kegiatan operasional kita di lingkungan wilayah kerja Pertamina EP Aset 2. Jadi ya sinergi ya Pak ya antara Pertamina dengan media. Kami berharap dengan sinergi yang baik ini juga kita bisa mendapatkan informasi dan saling memberikan informasi yang baik, berimbang ya Pak ya. Kita juga sangat terbantu jika ada informasi-informasi di lingkungan operasional kita yang bisa disampaikan ke kita sehingga bisa penanganannya lebih cepat, juga bisa dilakukan juga klarifikasi lebih cepat. Di akhir kunjungan, Manajemen Legal and Relation PT Pertamina EP Aset 2 Prabu Muli akan mengisi program podcast Cukup Pedes yang tayang di channel YouTube kebanggaan pemirsa Palpres Official. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Puluhan pasukan kuning Dinas dari Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musirawas Utara menjalani penyuntikan vaksinasi COVID-19 tahap kedua pagi tadi. Vaksinasi itu dilakukan guna menjaga kekebalan tubuh petugas kebersihan dan mendukung program pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Bertempat di kantor DLHP Muratara, sebanyak 185 petugas kebersihan ikut dalam kegiatan suntik vaksin COVID-19. Satu demi satu petugas kebersihan melakukan wawancara dan screening dengan tenaga medis sebelum mereka disuntik vaksin COVID-19.
Umumnya, mereka mengaku siap dan tidak ragu-ragu untuk divaksin COVID-19, sebab tujuannya dalam rangka menjaga kekebalan tubuh dan dukung program pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Herli Handayani, Kabid Persampahan DLHP Muratara mengatakan, kegiatan tersebut diikuti seluruh petugas kebersihan DLHP Muratara. Diharapkan dengan dilakukan vaksinasi COVID-19 tahap 2 ini, para petugas kebersihan memiliki kekebalan tubuh dan terhindar dari virus corona. Ditambahkan Herli, meskipun pekerjaan pasukan kuning dekat dengan hal-hal yang kotor, dia berharap agar tetap harus menjaga kebersihan dan selalu semangat dalam melaksanakan tugas menjaga kebersihan di Kabupaten Muratara. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.